selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam program Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Bersama saya Pendeta Lisa Arianti, hari ini Selasa 8 Desember 2020. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, dengan judul perikop Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Saudara-saudari dapat membacanya dengan lengkap secara pribadi, dan saat ini saya akan membacakan dua ayat utama, yaitu ayat 17 dan 18. Dan saya memberikan tema untuk renungan saat ini, yaitu membangun tembok atau jembatan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata di dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Kami boleh dituntun, dimampukan menjalani hari-hari kehidupan kami. Berilah kami hati yang senantiasa rindu dekat dengan Tuhan dan rindu mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 11, saya bacakan ayat 17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, keputusan Petrus untuk berkunjung dan memberitakan Injil kepada Kornelius ternyata menjadi masalah di Yerusalem. Pada waktu Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang percaya yang masih ketat memegang tradisi Yahudi berselisih paham dengan dia. Mereka sebagai orang-orang bersunat meminta penjelasan mengapa Petrus masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Bagi orang Yahudi ada larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi dan masuk ke dalam rumah mereka. Mereka berpikir bahwa Petrus sengaja melakukan hal itu. Petrus pun memberikan penjelasan bahwa Allah yang mengerjakan semuanya, dan dia hanya mentaati kehendak Allah saja. Petrus menceritakan bagaimana Allah sampai 3 kali memberikan penglihatan kepadanya agar ia meruntuhkan pemahaman mengenai haram dan tidak haram. Allah jugalah yang memerintahkan Petrus untuk datang ke rumah Kornelius dan memberitakan Injil di sana. Allah jugalah yang membuka telinga Kornelius dan seisi rumahnya sehingga mereka percaya kepada pemberitaan Petrus. Allah pula lah yang mencurahkan Roh Kudus kepada Kornelius dan semua orang yang mendengar berita Injil dari Petrus. Roh Kudus turun atas Kornelius karena Kristus yang memberikan Roh Kudus itu kepada Kornelius. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus mengakhiri penjelasannya dengan kalimat yang sangat indah dalam ayat 17. Ia katakan, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Dan setelah mendengar penjelasan Petrus ini, akhirnya orang-orang Kristen Yahudi itu mengerti bahwa Allah telah mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka bersyukur kepada Allah
karena Allah mengasihi bangsa-bangsa lain juga, sehingga mereka pun tidak lagi mempermasalahkan kebangsaan dari Kornelius. Mereka sekarang memuliakan Allah setelah memahami keluasan hati Allah dan cinta Allah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita disadarkan bahwa Allah mengasihi semua orang dan Ia berdaulat untuk menyatakan anugerahnya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Keselamatan tidak hanya dianugerahkannya bagi orang-orang Yahudi atau bangsa Israel saja, tetapi bagi semua bangsa, bagi semua orang yang mau percaya dan menyambut Kristus di dalam hidupnya. Maka kita juga kiranya memiliki hati yang luas untuk mengasihi sesama kita meski di dalam perbedaan. Di dalam gereja Tuhan juga kiranya tidak ada lagi perbedaan perlakuan dengan sesama yang berbeda suku, ras, kebangsaan, status sosial, dan lain sebagainya. Sebab di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Jadi, mengapa kita berusaha membangun tembok jika Kristus datang untuk membangun jembatan? Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh amat indah, yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, khususnya aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memimpin, menuntun, menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa.